Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kita kali ini general reading, timeless ya, bisa bersifat timeless kapan aja saat kamu menonton video ini. Nah, tapi sebelum aku melanjutkan, aku pengen mendoakan teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, dan ingat bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-temanku semua, kali ini kita bicara tentang dia ataupun kamu, antara kamu dengan dia ya, yang akhirnya dia akan berkata jujur kepada kamu. Apa yang akan dia katakan? Mari kamu fokuskan dia, orang yang kamu pikirkan saat ini. Oke. Kita akan cek energi kamu dulu ya, ataupun dia di sini. Apa di sini yang akan terbaca? Kamu rasakan lebih dalam. Oke. Oke. Oh, you are awesome. Nah, teman-temanku, di sini energi banyak orang ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kamu, aku reading gitu ya, bisa kebaca kembali ya. Oke. Nah, kita akan lihat di sini. Apa yang akan terbaca. Ini kita bicara tentang sesuatu ya, seseorang yang akhirnya akan berkata jujur kepada kamu. Tapi di sini kondisinya apakah dia yang akan berkata jujur kepada kamu? Apakah kamu di sini bisa vice versa ya, bisa berbalik juga energinya. Bisa saja yang kebaca ini energi ke kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan. Nah, di sini ada you are awesome. Reconsider your commitment. Nah, di sini ada sesuatu yang harus kamu tegaskan tentang hubungan kamu dengan dia, ya. Mungkin ada ketidakjelasan ya antara kamu dengan seseorang yang mungkin adanya hubungan yang menggantung, hubungan yang uh, terikat tapi apa ya, tidak ada talinya gitu ya. Bagaimana coba? Jadi digantung tidak bertali gitu ya. Itu artinya ya. Nah, di sini ada you are awesome, di mana kamu itu sebenarnya seseorang yang begitu sempurna, begitu yang baik, begitu ya seakan-akan kamu itu selalu punya pesona sebenarnya ya. Dan kamu berharap akan ada suatu hal-hal yang membuat kebahagiaan dalam diri kamu atas apa yang sudah kamu miliki gitu ya. Nah, disinilah ada reconsider your commitment. Kamu harus menentukan komitmen kamu apa. Yes or no, ya atau tidak. Apakah di sini ada hubungan antara kamu dengan seseorang yang begitu tidak jelas ya? Nah, sementara kamu di sini, apakah ada hubungan di awal? Oke, kita akan lihat di sini ya. Nah, di sini ada you can please everyone. Kamu tidak bisa memaafkan seseorang. Kenapa? Apa masalah yang dia perbuat? Apakah ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kamu ataupun tentang hubungan kamu dengan dia? Ya, seperti itu. Karena di sini ada suatu ketakutan ya, seperti burung takut make waves. Jadi dia takut nih untuk apa ya, kena air gitu ya. Nah, di sini. Jadi seakan-akan ada hubungan antara kamu dengan dia itu, seperti di sini ada pause. Hubungan kamu dengan itu terdedah saat ini. Ada satu hubungan, sementara kamu itu punya chemistry, sementara kamu dengan itu punya rasa, tapi hubungannya tidak pernah jelas. Ada satu ketakutan, saat aku pengen mengungkapkan kata ataupun mengungkap cinta, aku takut dia tidak akan peduli dengan apa yang aku katakan, gitu ya. Atau begitu juga kamu, seandainya aku pengen mengatakan sesuatunya kepada kamu, tapi aku takut nanti akhirnya hubungan kita akan terjeda selamanya, gitu loh. Secara mungkin di awal antara kamu dengan dia itu ada hubungan pertemanan atau memang ada hubungan yang terjalin, tapi ya mungkin tidak pernah ada komitmen ataupun tidak ada pernah status gitu loh. Ya ataukah di situ TTM gitu ya. Eee,
teman tapi mesra atau bagaimana gitu ya. Nah, di situ yang terlihat. Di sini sepertinya ada sesuatu yang mungkin takut. Seandainya nanti saat aku mengungkapkan cinta, tahu-tahu dia justru menolak aku kan jadi malu gitu. Jadi itu yang antara kamu dengan dia rasakan saat ini gitu loh. Sementara kamu dengan dia itu sebenarnya ada chemistry. Di sinilah diminta untuk kamu dengan dia katakan yes atau no dengan tentang hubungan kamu dengan dia gitu loh ya. Seperti itu. Oke, buat teman-temanku semua. Nah, di sini memang terlihat ada hubungan yang memang terhenti ataupun terjedah saat ini dengan kamu ya. Di mana kamu harus berhenti sejenak nih, kamu renungi dulu, kamu rasakan atau mungkin kamu jaga jarak dulu dengan dia untuk bisa memastikan bahwa rasa yang aku miliki ini apa gitu loh. Rasa yang aku punya ke kamu itu seperti apa sih gitu. Jadi itu yang membuat kamu di sini ataupun dia merasa ada suatu ketakutan ya. Di sini ada suatu ketakutan yang menjadikan hubungan kamu dengan itu akhirnya ya dingin sekali gitu ya. Nah, di sini ada lagi di sini. Nah, di sini ada belief. Nah, kamu ataupun dia sebenarnya percaya, yakin dengan responnya dia ataupun dengan ekspresinya dia atau dengan bahasa tubuhnya dia. Sebenarnya kamu tahu dia itu cinta, gitu ya. Sebenarnya kamu tahu bahwa ada perasaan yang berbeda di antara kamu dengan dia. Tapi ya karena ketakutan tadi, tapi di sini salah satu dari kamu itu percaya ada rasa di antara kita, gitu ya. Nah, a new day. Nah, memang di sini hari baru yang harus kamu lalui nantinya bersama dia. Akan ada sesuatu hal yang membuat kamu dengan dia akhirnya merubah hubungan ini. Oke. Bisa saja dia nanti akan mengatakan sesuatu kepada kamu, karena kamu di sini ada percaya bahwa di antara kamu dengan dia itu ada chemistry, ada rasa cinta, ada rasa sayang, ada rasa nyaman. Sehingga ya mungkin di mana saling ada rasa takut tadi mungkin hilang gitu loh. Karena ada kekuatan. Sebenarnya dari ekspresi, dari bahasa tubuh, dari apapun yang dia lihatkan, sebenarnya itu sebenarnya menunjukkan ya, menunjukkan rasa atau cinta di antara kamu dengan dia. Oke. Nah, itu yang terlihat di sini. Kita akan coba nanti dengan kartu tarot ya. Apalagi di sini akan terbaca. Oke. Kita akan coba klarifikasi dari kartu tarot ya. Seperti apa cerita kamu selanjutnya ataupun cerita kamu yang sebenarnya dengan dia. Oke. Kita akan lihat di sini. Yang akhirnya akan berkata jujur kepada kamu. Dua lagi. Oke. Di sini ada Eight of Pentacles. Ada Taurus, Virgo, Capri ya. Ada Taurus, Virgo, Capri. Sama ya. Ada Cancer versus Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer versus Scorpio dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini buat teman-temanku semua karena ini bersifat general ya. Timeless juga. Oke, sebelumnya bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik buat teman-temanku semuanya. Kita akan lihat cerita kamu seperti apa di sini ya. Oke. Di sini ada Eight of Pentacles. Eight of Pentacles ini menggambarkan adanya usaha ya, adanya usaha antara kamu dengan dia yang kamu lakukan. Atau di sini dia sudah menunjukkan nih bahwa aku itu sebenarnya punya rasa, tapi hanya dengan tindakan yang aku lakukan. Tidak bisa aku mengatakan dengan kata-kata. Karena apa? Karena banyak ketakutan atau keraguan, kegelisahan dia. Seandainya saat dia mengatakan sesuatu kepada kamu, bisa saja mungkin kamu akan marah, kamu akan benci sama dia. Nah, itu dalam pikirnya dia. Karena mungkin selama ini terlihat bahwa
kamu itu mungkin agak sedikit dingin ataupun tidak pernah menunjukkan rasa kepada dia, justru dia yang mengungkapkan ataupun menunjukkan dengan bahasa tubuhnya dia kepada kamu. Ya, itu yang membuat dia saat ini berjuang, berusaha agar kamu bisa melihat melihat apa yang dia, eee, rasakan terhadap kamu, itu ya. Nah, di sini ya mungkin akhirnya dia akan berkata jujur kepada kamu. Dia akan mengungkapkan cinta kepada kamu, dia akan merasakan itu seakan-akan di sini dia tahu kamu itu ya sulit sekali sih gitu ya. Kamu nggak peka gitu loh. Kamu itu, nggak ngerti apa yang udah aku lakukan itu kamu nggak ngerti gitu loh. Apa sih gitu. Kenapa sih kamu? Nah itu. Dan akhirnya mau tidak mau di sini akan terlihat ini adalah suatu ungkapan cinta. Mungkin kamu mencoba mendekati dia, mungkin, dengan tindakan ya, dengan tindakan itu akhirnya ya terjawablah bahwa, mungkin selama ini dia menyukai kamu ataupun kamu menyukai dia, tapi mungkin rasa itu masih tersimpan, ya. Rasa itu masih, eee, tidak bisa diungkapkan, gitu. Dan ini saatnya, kamu nantinya ataupun saat ini ataupun sebelumnya kamu sudah mengungkapkan itu. Oke, tapi kata-kata itu tidak benar keluar. Hanya saja ini adalah ungkapan rasa sayang ataupun rasa nyaman ataupun rasa terima kasih ya. Bisa saja itu terjadi di sini. Oke. Nah, kita akan lihat di sini apalagi ada King of Cup. King of Cup itu menggambarkan adanya suatu energi cukup kuat ya. Ada suatu energi cukup besar yang dirasakan dia ataupun kamu saat berada dekat kamu. Dan mungkin saatnya lah di sini dia akan mengatakan kepada kamu bahwa perasaannya itu sudah benar-benar tidak bisa dia tahan gitu loh. Mungkin selama ini dia sudah berjuang, tapi mungkin kamu tidak pernah melihat perjuangannya itu. Ataupun sebaliknya di sini. Mungkin capek-capek aja nih aku berjuang. Mungkin butuh kata-kata nih untuk mengungkapkan gitu lah, gitu ya. Nah, di situlah mungkin akhirnya dia akan berkata jujur kepada kamu, dia akan, dia akan mengungkapkan segalanya kepada kamu gitu ya. Ternyata selama ini dia menyimpan rasa kepada kamu. Ternyata selama ini dia, bahagia terhadap bersama kamu atau merasa nyaman kepada kamu. Memang awalnya dia ada keraguan ya, keraguan di sini. Kadang kala dia merasa jenuh walaupun, dia selalu bersama kamu, tapi mungkin, terbatas sih langkahnya gitu loh. Tindakan itu terbatas, tapi dia selalu menunjukkan care-nya kepada kamu gitu ya, seperti itu. Buat teman-temanku semua, oke? Walaupun di sini kadang kala ya, eee, kamu pernah berusaha untuk mengatakan sesuatu, tapi mungkin kamu tidak percaya gitu loh. Kamu mungkin tidak merasakan apa-apa. Tapi setelah ada tindakan yang membuat kamu merasa, "Wah, hatiku kok menggemetar ya saat ini, saat dia menyentuh aku, saat dia mencium aku," gitu ya. Rasanya bagaimana ya gitu ya. Jadi itu yang membuat kamu merasa, "Wah, apakah benar-benar rasa itu ada? Apakah aku tidak salah?" Gitu loh. Jadi ada keinginan juga sih kamu untuk mengetahui lebih, jelasnya terhadap dia. Dan di mana akhirnya dia juga akan mengungkapkan itu, karena dia capek juga menyimpan rasa itu, dia capek juga, jenuh juga, dan akhirnya semua itu terungkapkan oleh dia kepada kamu. Di situlah mungkin kamu mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan kamu dengan dia, ya. Nah, kita akan lihat di sini, eee, apa di sini pesan buat kamu. Nanti kita akan lihat ya inisial dia siapa. Oke, kita akan coba buka, kartu angka, huruf ya nantinya ya. Inisial siapa di situ yang akan menyukai kamu. Apakah dia teman kamu, teman kerjanya kamu? Apakah dia orang di masa lalu kamu ya? Apakah dia seseorang yang orang baru gitu ya, yang baru kamu kenal ya? Seperti itu, bisa saja. Nah, kita akan lihat di sini pesan kamu apa yang tersirat di sini. Ya, menginginkannya sulit untuk dilupakan, mencintainya sulit disesali, kehilangannya sulit untuk diterima. Tetapi bahkan dengan semua rasa sakit yang aku rasakan, melepaskanlah adalah yang paling menyakitkan. Disitulah dia merasakan rasa yang dia ingin ungkapkan. Itu kayaknya ada rasa takut tadi. Kalau aku melepaskan kamu, itu rasanya sakit sekali. Jadi mau tidak mau dia akan berkata jujur kepada kamu karena dia takut kehilangan kamu ya. Seperti itu. Oke. Buat teman-temanku semua. Oke.
Kita akan lihat lagi di sini. Kamu seperti bidadari yang hadir dalam hidupku untuk menyembuhkan dan menjagaku hingga aku ingin selamanya bersama kamu. Bisa saja seseorang yang punya rasa ini, awalnya kamu berteman, awalnya kamu punya rasa rasa kecewa di masa lalu dengan seseorang dan hadirlah dia. Dia yang mungkin bisa menyembuhkan kamu, bisa membuat kamu nyaman ya. Dan akhirnya disitulah ada rasa di antara kamu dengan dia ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kebenaran. Selama Selamat atas pengkhianatanmu yang sudah membuatku kecewa, dan terima kasih setelah mengingatkanku dan kesadaran tentangmu. Kebenaran, inilah kebenaran yang mungkin di masa lalu kamu ya, atau kebenaran saat ini. Kamu merasakan bahwa kebenaran yang dia miliki itu sebenarnya di luar dugaan kamu gitu loh. Ataupun di sini kamu mungkin tidak menyangka bahwa uh, ternyata ya kalau jika dia tidak mengungkapkan kepada kamu, mungkin kamu tidak akan tahu bahwa dia mencintai kamu. Jadi ada kebenaran di situ mungkin kebalik ya dari sini ya. Di sini ada melepaskan. Kehilangan seseorang kita cintai memang sangat menyakitkan, tapi itu bukan akhir segalanya. Kita bisa bahagia meski tanpa dia. Nah, di sini akhirnya dia sadar juga sih, kalaupun tanpa dia aku juga bisa bahagia. Tapi bagaimanapun kalau kita mau jodoh itu pasti akan ketemu ya, seperti itu. Oke. Jika kamu mencintai seseorang, bebaskanlah mereka. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Jika tidak, tinggalkanlah dia. Jadi ini mungkin kamu sudah berpikir ya, eee, kalau aku mencintai dia, aku pengen bebaskan dia. Tapi ternyata kebebasan yang kamu kasih ke dia ataupun dia memberikan ke kamu mungkin tidak pernah ada suatu, perubahan ya. Mungkin kamu tidak ada mendapatkan orang lain atau mungkin kamu tidak ada ketemu dengan orang lain, ternyata hanya dengan dia ketemunya. Artinya ya di sini kamu juga berjodoh dengan dia ya. Artinya dia jodoh kamu gitu ya. Terkadang kamu harus mendengarkan kata hati. Jangan tanyakan siapa yang kamu cintai, tapi tanyakan siapa yang membuat kamu bahagia dan jangan sampai kamu salah memilih. Nah, disinilah akhirnya kamu merasakan bahwa ya dialah ataupun kamulah yang akan dia pilih. Karena dia sudah merasa bahwa hubungan dengan kamu itu secara sangat begitu apa ya? Nyaman ya, bahagia. Tapi memang walaupun awalnya dia sulit untuk mengatakan sesuatu kepada kamu dan akhirnya dia mengatakan kejujuran dia bahwa dia mencintai kamu, bahwa dia menyayangi kamu, ya. Kita di sini akan lihat, apa siapa dia, inisial dia, seseorang yang menyukai kamu itu, ya. Kita akan lihat di sini siapakah dia. Kita akan ada oke, ada inisial ya. Di sini ada inisial Y, atau kita lihat ada D, P ya, di sini P, siapakah? Di sini ada R, oke, di sini ada C, siapa lagi? Di sini ada T, oke. Nah, di sini ada T ya. Dan satu lagi, kita akan ambil ada U. Wah, di situ dan M. Nah, semoga di antara, inisial-inisial ini akan ada, seseorang yang menjadi jodoh kamu ya. Oke, buat teman-temanku, semoga ini bermanfaat, semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bertemu dengan orang yang benar-benar menjadi jodoh kamu ya. Sampai ketemu lagi, dadah.